Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bram Fikma di mata kuliah pengantar sosiologi. Ini khusus mahasiswa hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Tetapi kalau misalkan ada yuris-yuris atau para rekan-rekan yang ingin atau mau belajar pengantar sosiologi, tidak apa-apa, saya persilakan. Melanjutkan materi yang kemarin atau minggu kemarin. Jadi seorang yuris ya, itu istilah untuk mahasiswa hukum atau orang yang mengambil jurusan hukum, mendalami hukum, namanya yuris, seperti itu. Jadi saya panggil kalian para mahasiswa-mahasiswi seorang yuris ya. Kalau saya menyebutkan yuris berarti itu mahasiswa-mahasiswi hukum. Jadi seorang yuris di sini di dalam memahami ya tentang sosiologi, ini mindsetnya, pola pikirnya harus terbuka ya, agar bisa memahami tentang sosiologi itu secara komprehensif. Tadi dimulai dengan budaya literasi. Budaya literasi itu ada 3. Yang pertama, kalian mau membaca. Artinya tadi materi-materi ya atau slide-slide ya yang diberikan oleh dosen itu mau kalian baca terlebih dahulu. Untuk materi pengantar sosiologi ini udah saya berikan di minggu kemarin seperti itu. Jadi kalian bisa baca, bisa telaah, bisa memahami, bisa menganalisis seperti itu. Nah, yang pertama membaca seperti itu. Yang kedua, kalian harus mau menulis. Nah, menulis ini agar kalian tidak lupa pokok-pokok materi yang sudah diberikan oleh dosen siapapun itu, terutama pengantar sosiologi. Ada hal-hal yang penting saya berikan ya, itu ketika menurut kalian poinnya penting, kalian tulis biar tidak lupa. Nah, di dalam pengantar sosiologi nanti akan saya berikan juga tugas kalian ya untuk menghafal istilah-istilah hukum seperti itu. Karena istilah-istilah hukum ya atau norma-norma yang ada di dalam ilmu hukum ini sangat penting untuk praktiknya bagi kalian ke depan. Nanti itu akan saya berikan materinya ya, kalian baca dan kalian hafalin. Terus yang ketiga, menganalisis. Nah, analisis ini artinya kalian menyelidiki. Benar tidak antara teori dan praktiknya seperti apa? Benar tidak yang disampaikan oleh Pak Bram ini seperti itu. Nah, itu harus kalian analisis. Makanya saya bilang, seorang mahasiswa hukum ya atau yuris, mindsetnya, pola pikirnya harus terbuka. Jangan sampai mahasiswa hukum atau yuris ini kaku seperti itu. Ketika ngobrol, diskusi dengan kawannya, dengan masyarakat, ya ada perasaan nggak terima, ada perasaan sakit hati, ya baperan lah istilahnya kalau anak sekarang, nggak boleh. Jadi seorang yuris itu cara berpikirnya ya harus beda dengan lainnya. Terus juga seorang yuris atau mahasiswa hukum ini harus berani. Tuh, harus berani ya. Kalau kalian tadi nggak berani ya, wah susah untuk nerapin ilmu hukum nanti di masyarakat. Apalagi kalau kalian mau jadi pengacara, harus berani. Berani itu bukan maksudnya kalian jadi preman, bukan ya. Tapi dengan kualitas yang kalian dapati, dengan ilmu kalian ya, kompetensi kalian, itu kalian bisa praktikan. Nah, itu maksudnya berani seperti itu. Oke, melanjutkan ke materi tentang sosiologi. Jadi kemarin saya sudah jelaskan tentang sosiologi itu apa, jadi kalian bisa mendefinisikannya masing-masing. Sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ilmu yang mempelajari tentang potret-potret yang ada di masyarakat. Bebas seperti itu. Apa yang kalian pahami tentang sosiologi ya, itu nanti kalian jelaskan. Nah, itu catatan ya yang harus kalian bisa mengerti. Kalian harus bisa menjelaskan tentang sosiologi itu apa. Lanjut di slide, kalian bisa melihat di situ ada pokok bahasan sosiologi. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama tentang fakta sosial. Fakta sosial di sini yaitu kalian memperhatikan bagaimana di masyarakat ya kan orang itu mengambil sikap ya, atau di sini cara bertindak, berpikir
dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Nah, itu fakta sosial. Jadi fakta sosial di sini ya, kalian harus bisa memotret apa sih yang terjadi di sekeliling kalian di masyarakat. Karena apa? Setiap lingkungan ya itu berbeda-beda karakternya ya, masyarakatnya dan seterusnya ini berbeda-beda. Itu yang harus kalian bisa mengerti. Terus ada tindakan sosial, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Tindakan sosial. Nanti kalian bisa menjelaskan seperti itu. Sikap itu seperti apa? Pribadi itu seperti apa? Pribadi saya seperti ini, sikap saya seperti ini. Itu harus kalian bisa menjelaskan. Sikap itu artinya tadi ketika seseorang berhadapan dengan orang lain ya kan, dia menunjukkan suatu hal. Itu sikap. Seperti itu. Pribadi ya pribadi seseorang tersebut. Misalkan nanti itu bisa kalian jabarkan. Khayalan sosiologis yang diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di diri manusia. Khayalan sosiologis, ada realitas sosial. Seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga, realitas sosial. Nah, ini masuk pokok bahasan sosiologi ya. Terus ada alat untuk melakukan khayalan sosiologis, troubles, permasalahan. Permasalahan pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Misalkan permasalahannya, masalahnya. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. Saya lanjutkan dahulu ya. Terus objek sosiologi. Masyarakat yang berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Ini objeknya. Jadi tadi objek sosiologi di sini kalian harus bisa memotret bagaimana ya antara individu satu dan individu lainnya bermasyarakat dan seterusnya. Itu kalian harus bisa memotretnya. Terus tujuan dari ilmu sosiologi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Nah, tadi kalian belajar sosiologi ini tadi agar mudah untuk bisa beradaptasi, agar bisa memahami lingkungan kalian. Ketika ada permasalahan, kalian bisa memberikan solusi-solusinya. Orang hukum atau yuris ya, tadi nggak boleh baperan, harus bisa bersosial, harus bisa bermasyarakat, ya. Egonya, individualisnya ya itu dikurangin lah seperti itu. Kalau bisa tadi harus bisa menempatkan diri, bisa bermasyarakat. Jadi tadi tanggung jawab kalian seorang yuris ya atau mahasiswa hukum ini besar seperti itu. Nanti outputnya kalian tadi kembali kepada masyarakat, harus bisa bermasyarakat, harus bisa membantu apa yang dibutuhkan di masyarakat. Karena apa? Kalian di sini sudah ngecap ya, mendapat label mahasiswa, mahasiswi yang paling tinggi. Walaupun kalian di semester 1, walaupun kalian baru semester 1 ya, tapi kalian dianggap di masyarakat ini sudah memahami segala hal, sudah memahami suatu hal yang banyak seperti itu. Nah, itu tadi tanggung jawab kalian besar. Apalagi orang hukum, backgroundnya harus berani. Berani bukan jadi preman, bukan ya, tapi berani itu tadi dengan kompetensi yang kalian miliki, kalian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Nah, makanya kalian dapat materi pengantar sosiologi di sini agar membuka mindset kalian. Nggak boleh sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit baper ya kan? Putus cinta baper, bunuh diri misalkan. Jangan, nggak punya iman kayak gitu ya kan? Ada persoalan sama kawan sedikit baper, berantem, berunjuk ke kantor polisi misalkan. Nggak boleh. Kalau dalam ilmu hukum, belajar hukum ya, selagi orang itu tadi hanya sebatas di bibir ya, hanya sebatas lisan, nggak ada ancaman dan seterusnya, biasa aja. Tapi tadi ketika seorang sudah mengancam kalian, sudah menakut-nakuti kalian, sudah mengintimidasi kalian, ya kan, sudah membahayakan jiwa raga kalian, nah laporan kantor polisi. Hari ini bebas orang hukum itu untuk bersilat lidah, untuk berargumentasi, untuk memberikan statement.
Yang penting tadi, tidak ada hal-hal yang merugikan orang lain seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Terus di sini ada scope of sociology. Jadi pada dasarnya sosiologi memiliki 5 elemen kajian inti, ya. Yang pertama tentang karakteristik kependudukan. Jadi scope, ya, bagian scope, ya kan, sebagai ranahnya, scope sosiologi, kawasannya seperti itu. Jadi kalian di sini harus bisa memahami tentang karakteristik kependudukan. Artinya apa? Karakter-karakter di tempat kalian tinggal, karakter-karakter teman, ya kan? Nah, itu tadi kalian harus bisa mengerti, bisa pahami seperti itu, karakteristik kependudukan. Nah, harus bisa kalian membaca situasi, membaca keadaan, membaca kesempatan. Ini orang hukum itu harus jago seperti itu. Kayak paranormal ya, kayak Ki Joko Pinter, bisa melihat kalian tuh ada permasalahan apa, bisa menyelesaikan solusi-solusinya seperti apa. Terus yang kedua, perilaku sosial. Apa sih yang sering terjadi? Perilaku apa sih sekarang yang sedang dihadapi? Perilaku apa sih teman-teman masyarakat kalian ini sekarang? Seperti itu, perilaku, sifat, karakter, ya kan? Apa yang dilakukan? Nah, itu perilaku. Kayak mana? Institusi sosial tentang organisasi, tentang birokrasi, ya kan? Di tempat kalian tinggal ada apa? Ada puskes, ada organisasi apa, Karang Taruna, ada organisasi kepemudaan apa, seperti itu. Pengaruh kebudayaan dari dalam negeri atau dari luar negeri, seperti itu. Ini mempengaruhi tentang masalah karakter, masalah tentang lingkungan, dan seterusnya, perubahan sosial. Ingat, kalian sebagai seorang yuris atau mahasiswa hukum, ya, jangan sampai nggak kekinian. Artinya tadi, nggak mengikuti teknologi informasi yang ada. Sekarang sudah 4.0, ya, teknologi industri 4.0. Sekarang semakin canggih. Kalau kemarin, ya kan, 2 semester yang lalu, itu antara mahasiswa-mahasiswi dan dosen tatap muka ketemu seperti itu, menjelaskan, mahasiswa mendengarkan, ya kan, feedback, timbal balik dan seterusnya. Tapi sekarang, ya kan, teknologi industri, antara dosen dan mahasiswa nggak perlu ketemu seperti itu, cukup dengan aplikasi-aplikasi yang ada, teknologi informasi yang ada, bisa lewat Zoom, ya kan, bisa lewat YouTube, Google Meet, ya, Siakat, seperti itu, atau apa, bebas sekarang, ya kan, kalian bisa mendapat ilmu itu, bisa dari mana aja. Misalkan kayak saya dari YouTube, dari OBS ini, saya upload ke YouTube, kalian bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saya, seperti itu, walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi kalian bisa menyerap ilmu-ilmunya. Jadi tadi di sini sosiologi, ya, memiliki 5 elemen kajian yang kalian harus dalami, seperti itu. Yang pertama tentang karakteristik pendudukan, perilaku sosial, institusi sosial, pengaruh budaya, dan perubahan sosial. Ini kalian harus memahami semuanya, ya, tentang kalian tinggal bermasyarakat seperti apa, ya kan, harus bisa kalian menempatkan diri kalian di masyarakat dan seterusnya. Nah, tadi di awal saya bilang kalian belajar hukum, ya, belajar sosiologi ini banyak istilah-istilah Belanda, istilah hukum Belanda, norma-norma dan seterusnya. Nanti ini kalian harus pelajari juga agar kalian bisa mempermudah untuk memahami, mengerti pelajaran di semester yang akan datang. Habis sosiologi, ya, nanti ada sosiologi hukum, ada hukum pidana dan seterusnya. Dasarnya dari bawah-bawah sinilah yang harus kalian pahami, istilah-istilah norma-norma. Misalkan nih, di situ tulisan Homo homini lupus, ya, ada istilah manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Tadi kalau kalian nggak bisa membaca situasi, nggak bisa membaca keadaan, ya, kalau kalian lemah bisa dimakan kalian oleh teman kalian sendiri.
Nah, itu istilahnya Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Mungkin bisa nafsirin lah apa yang saya sampaikan. Jadi tadi kalian harus punya kompetensi, harus punya kemampuan. Kalau kalian tidak punya kompetensi atau kemampuan ya, atau ngikut arus ya, mainstream orangnya, udah susah nanti kalian, repot sendiri. Terus ada istilah juga di dalam hukum, ubi socias ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, output kalian nanti nggak usah takut, dimanapun kalian tinggal nanti kalian tadi bisa bermanfaat. Hukum itu dibutuhkan oleh masyarakat dengan masyarakat. Makanya ada ubi socias ibi ius. Istilah-istilah hukum ini banyak. Misalkan ulus testis, nulus testis. Satu saksi itu bukan saksi, minimal 2 alat bukti dalam KUHP. Nah, itu ada istilah dan norma-normanya. Nanti ini saya minta kalian hafalin ya kan, misalkan Homo homini lupus, manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Atau Homo homini socials, seperti itu. Manusia itu makhluk sosial, seperti itu, membutuhkan makhluk lainnya, seperti itu. Banyak istilah-istilah hukum yang harus kalian pahami ya. Nanti itu saya berikan materinya, nanti kalian hafalkan seperti itu, setoran dengan saya. Tapi nanti ya kan, saya akan memberikan materi-materi terlebih dahulu. Oke, udah habis berarti. Nyampe sini aja dulu ya, scope of sociology. Jadi ada 5 hal ini yang harus kalian dalami ya, kalian mengerti tentang karakteristik kependudukan. Artinya tadi kalian harus bisa memahami tentang karakter tempat kalian tinggal. Ya kan, skupnya dari keluarga kalian, dari kalian bersaudara, kakak, adik, seperti itu. Dari tempat kalian tinggal, tetangga, di lingkungan kalian. Karena setiap lingkungan itu berbeda-beda karakternya. Tentang perilaku sosialnya juga seperti apa di lingkungan kalian, ya kan, institusi sosial, pengaruh kebudayaan dan perubahan sosial. Oke, itu aja ya kepada rekan-rekan ya, atau para yuris atau para teman-teman yang lagi melihat video ya atau materi pengantar sosiologi yang saya berikan ini. Jadi kalian sebagai seorang yuris harus bisa ya dan cepat beradaptasi, memahami karakter-karakter, potret-potret di lingkungan tempat kalian tinggal. Isunya apa saja, gosipnya apa aja nih yang lagi berkembang, tentang apa aja nih, ada permasalahan apa, ada persoalan apa di tempat lingkungan kalian. Misalkan Lampung Utara, isunya nih narkoba tinggi seperti itu, kejahatan tinggi. Nah itu misalkan ya kan, ada daerah-daerah tertentu ini potensinya tinggi. Kenapa kejahatan itu tinggi di daerah itu? Kalian cari solusinya ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sebabnya misalkan, oh di situ banyak pengangguran, misalkan banyak yang nggak bekerja, apa SDM-nya tadi down semua, bermasalah, males. Jadi mengakibatkan daerah situ ingin yang praktis seperti itu, ingin dapat duit. Mungkin tadi lingkungannya buruk dan seterusnya, solusinya seperti apa. Nah itu kalian lah yang harus bisa tadi memberikan solusinya. Nah itu tadi ya, potret-potret yang ada itu harus kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa menjelaskan nanti di masyarakat seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan materi pengantar sosiologi pada kesempatan ini. Saya akhiri. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.